Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Ma'arif Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Ya, kali ini kita sudah masuk di semester yang kedua. Mudah-mudahan semester ini semua lebih baik daripada semester yang kemarin. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Di semester yang kedua ini diawali dari bab 5 ya, yaitu materi perbandingan. Kemudian di daftar isi ya, kalau di buku PSE bab 5 perbandingan itu ada di halaman 5 sampai dengan halaman 48. Tapi untuk di pertemuan kali ini yang akan kita pelajari hanya ada kegiatan 5.1 dan 5.2. Kemudian kata kuncinya untuk bab perbandingan ini, yang pertama ada rasio, kemudian ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, dan skala. Kemudian untuk kompetensi dasarnya sendiri ada 3.9, 3.10, 4.9, dan 4.10. Kemudian ada pengalaman belajarnya, ada poin 1 sampai dengan poin 8. Silakan nanti dibaca sendiri ya di bukunya. Kemudian untuk peta konsepnya sendiri ya, bab perbandingan itu nanti memodelkan situasi dalam dunia nyata ya, seperti misalnya masalah perubahan besaran tiap satuan. Kemudian ada kecepatan, tarif, konversi satuan, resep, dan lain-lain. Kemudian ada persentase, ada juga perbesaran foto, ada juga yang terakhir skala. Kalau skala ini apa biasanya? Yaitu berkaitan dengan peta gitu ya. Nah, kemudian semuanya ini ditunjukkan dan diselesaikan dengan apa? Yaitu dengan tabel, dengan grafik, dan dengan persamaan. Baiklah, kita langsung saja masuk di 5.1 ya. Kegiatan yang pertama, memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Perhatikan contoh 5.1 ya. Siswa di SMP Sukamaju diminta untuk memilih membaca berita melalui media online atau media cetak. Online itu berarti yang memanfaatkan internet ya, lewat HP boleh, lewat laptop juga silahkan. Kemudian kalau media cetak itu biasanya koran ya, yang sering kita jumpai. Nah, dari 150 siswa keseluruhan siswa SMP Sukamaju ini, 100 siswanya memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak. Nah, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak? Nah, berikut beberapa jawaban dari pertanyaan di atas. Yang A misalnya ya, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita. Nah, 1/3, 1/3 ini dari mana? Yakni dari mana? Dari 50/150. Nah, 50 ini apa? 50 adalah media cetak. Nah, di sini diketahui media cetaknya adalah 50 siswa. Dari keseluruhannya 150. Jadi menghitungnya 50 dibagi 150. Nah, kemudian masing-masing pembilang dan penyebut itu dibagi dengan 50. 50 dibagi 50 sama dengan 1. 150-nya dibagi 50 sama dengan 3. Jadi diperoleh 1/3. Kemudian yang B, rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1. Dari mana? Ya, yang media online ada berapa? Ada 100. Kemudian yang media cetaknya ada 50. Nah, masing-masing sama. Yang atas dibagi 50, yang bawah juga dibagi 50. 100 dibagi 50 itu 2, 50 dibagi 50-nya 1. Jadi 2 dibanding 1. Kemudian yang C, 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Benar berarti ya? 1 dari 3 siswa memilih media cetak. Yang D, banyak siswa yang memilih membaca online adalah 50 lebih banyak dari siswa yang membaca berita media cetak. Ini benar ya. Jadi 50 ke 100 itu lebihnya berapa? 50. Kemudian E, banyak siswa yang membaca media online 2 kali lipat dari siswa yang membaca media cetak. 2 kali lipat, benar ya? 50 kali 2 sama dengan 100. Bisa ya ini ya? Bisa pasti. Kita lanjutkan.
Nah, ayo kita menggali informasi. Selama kalian menyelesaikan masalah dalam bab ini, kalian akan menemukan pernyataan tentang perbandingan dan rasio. Ya, ada dua hal, perbandingan dan rasio. Terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan suatu rasio. Yang pertama, yakni dengan pecahan. Ya, misalnya 2:3, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik 2. Ya, misalnya 2 dibagi 3, bukan dibagi ya membacanya, 2:3. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Misalnya 2/3. Seperti yang sudah dicontohkan di slide sebelumnya tadi, ya. Nah, namun perbandingan yang ditunjukkan sebagai pecahan membuat sedikit bingung. Masalah yang disajikan akan membuat kalian membedakan pecahan yang menunjukkan perbandingan. Nah, sekarang kita lihat masalahnya ya. Contoh 5.3. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, perhatikan di sini ya. Di sini apanya? Satuannya beda. Ya, di sini meter, di sini kilometer. Berarti yang kilometer dijadikan meter terlebih dahulu. Jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter. Jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 dibanding 1500. Ya, ini ya, 1,5 km itu dijadikan meter, berarti 1500 meter. Nah, kalau masing-masing yang depan ini dibagi 500 sama dengan 1, kemudian yang belakang ini dibagi 500 sama dengan 3, berarti 1/3, atau ditulisnya 1/3. Tapi membacanya tetap ya 1/3. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian perbandingan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah, nah kalau ini kebalikannya saja ya, Doninya terlebih dahulu, kemudian dibanding Ita, 3/1, atau penulisannya 3/1. Pak, ini berarti sama dengan 3, Pak? Enggak ya, ingat ya, ini bukan mengerjakan pecahan, tapi kita bicara tentang perbandingan. Berarti membacanya tetap 3/1, atau jarak rumah Doni dari sekolah 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Benar ya? 1 kali 3 sama dengan 3. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Di kegiatan 5.2-nya ya, menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Nah, ini maksudnya dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita lihat contohnya 5.4. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang juga melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Nah, pemberhentian yang pertama itu ditempuh dengan jarak 8 km dalam waktu 20 menit. Kemudian pemberhentian yang kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Nah, yang ketiga, pemberhentian yang ketiga 24 km dalam waktu 40 menit. Nah, pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Kemudian, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan paling lambat? Nah, caranya kita hitung terlebih dahulu ya. Perhatikan di sini ya, pemberhentian 1, 2, dan 3 masing-masing. Untuk lintasan yang pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Benar ya ini ya, 8, 20. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8 dibagi 20. Masing-masing diperkecil menjadi 2/5. Nah, kemudian ini sama dengan 4/10. Agar apa? Agar nanti semua penyebutnya di sini sama, itu ya. Jadi 4/10 km per menit. Ini untuk lintasan yang pertama. Kemudian untuk lintasan yang kedua, 12 km dalam waktu 24 menit. 12, 24 ya. 12 dibagi 24. Masing-masing diperkecil menjadi 1/2. Kemudian untuk menjadikan penyebutnya 10, berarti 2 kali 5 ya, yang bawah, yang atas juga kali 5. 1 kali 5, 5. 5/10. Kemudian untuk lintasan yang ketiga 24 km dalam waktu 40 menit. 24, 40 ya, berarti 24 dibagi 40 berkecil sama dengan 6/10 km per menit. Nah, perhatikan di sini ya, semuanya penyebutnya sama. Jadi kita tinggal melihat pembilangnya saja, 4, 5, 6. Nah, ini bisa dilihat dengan jelas ya, bahwa yang pertama ini yang terkecil, kemudian disusul yang kedua, kemudian yang ketiga. Nah, sehingga penulisannya sebagai berikut. 2/5 itu yang paling kecil, kemudian disusul yang setengah, kemudian yang terakhir ada 6/10.
Maka dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga, ya, paling cepat. Kemudian mengendarai sepeda paling lambat berada di lintasan yang pertama. Bisa ini ya? Oke, ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang kita masuk di ayo kita berlatih 5.1. Ya, kalau di dalam buku paket ada di halaman 11. Silakan dikerjakan nomor 4 saja. Ya, nomor 4 saja. Di sini disediakan sebuah tabel, ya, kemudian ada jenis filmnya, action drama, ada total, kemudian siswa kelas 7-nya masing-masing 75, 105, totalnya 180, kemudian siswa kelas 8-nya 80, 150, totalnya 240. Nah, silakan dilengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Nah, berarti ini terkait dengan soal di pokok pembahasan 5.1 ya. Nah, kemudian yang kedua, ayo kita berlatih 5.2. Nah, berarti ini berkaitan dengan yang terakhir tadi ya, penjelasan yang terakhir. Silakan dikerjakan nomor 3. Nomor 3 itu ada A dan B ya. Kemudian silakan juga dikerjakan nomor 4, masing-masing A, B, C, D. Kalau di dalam buku paketnya ada di halaman 18. Bisa ya, caranya tetap sama, yaitu silahkan dikerjakan di buku tugasnya, kemudian nanti kalau sudah selesai difoto dan dikirimkan ke saya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.